Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Resi Sagitasari, CGP Angkatan 10 dari SMP Negeri 5 Gelumbang, Kabupaten Muara Enim. Dalam video kali ini, saya akan menyajikan demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kali ini saya melakukan wawancara kepada 3 kepala sekolah SMP yang ada di Kecamatan Gelumbang. Yang pertama, Bapak Ardensa SPD MSI, Kepala SMP Negeri 5 Gelumbang. Yang kedua, Bapak Nazirin SPD MSI, Kepala SMP Negeri 7 Gelumbang. Dan yang ketiga, Bapak Bambang Herianto SPD, Kepala SMPN 4 Gelumbang. Tujuan pembelajaran khusus pada demonstrasi kontekstual modul 3.1 adalah CGP dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah atau lingkungan lain. Panduan pertanyaan wawancara yang pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Yang kedua, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Anda lakukan selama ini? Yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? 5. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? 6. Apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? 7. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? 8. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Wawancara pertama saya lakukan kepada Bapak Ardensa SPD MSI selaku Kepala SMP Negeri 5 Gelumbang. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Arden, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Mohon maaf Pak ya, minta waktunya sebentar. Jadi hari ini saya punya tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Jadi saya itu diminta mewawancarai 2 kepala sekolah Pak. Salah satunya itu harus kepala sekolah di unit kerja. Makanya saya hari ini melakukan wawancara dengan Bapak. Jadi nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait pengalaman Bapak selama menjadi kepala sekolah. Nah, kira-kira nih Pak, selama Bapak jadi kepala sekolah nih Pak, jadi pimpinan, pernah tidak Bapak mengalami kasus yang berkaitan dengan dilema etika? Oh iya, jadi kalau dilema etika itu namanya dilema, dan ada etika yang memang harus kita junjung tinggi ya untuk mencari solusi yang terbaik. Nah, kalau ditanya pernah, jawabannya banyak. Ya, jadi memang banyak sekali proses-proses studi kasus yang Bapak temui ya. Jadi dalam hal kasus dilema etika ini yang paling banyak ditemui itu rata-rata anak yang tidak datang ke sekolah, biasanya absensi ya. Nah, absensi ini kadang-kadang banyak latar belakangnya. Tidak ada memang dari anaknya sendiri yang memang malas sekolah ada. Tapi kalau terkhusus ke dilema etika, maka
ini itu kalau kita mencari data atau mengidentifikasi masalah itu harus benar-benar harus tuntas ya. Jadi dicari dulu profil anaknya. Di profil anak ini kita jawab dulu mengapa anak tidak ke sekolah. Jadi pernah suatu kasus anak ini bagus awalnya sebagai ketua OSIS ya. Jadi ketua OSIS itu dari semester 1 kelas 9 itu bagus. Begitu di semester 2 ini agak down anaknya. Yang tadinya aktif, interaksinya di sekolah bagus, dia kegiatan sekolah jalan dengan dia sebagai seorang ketua OSIS tadi. Ketika dia jatuh dalam keadaan down, traumatik atau gimana gitu ya, anaknya tidak masuk. Jadi setelah diidentifikasi, ternyata orang tua ibunya ini sakit, beberapa bulan dirawat dan meninggal. Nah ternyata anak ini faktornya adalah karena orang tuanya, ibunya tadi sudah sakit, sementara anak ini setelah ditanya lagi profilnya, anak ini bukan tinggal di perkampungan, malah dia menetap dan hidup di pinggir kampung dan kutip berkebun. Jadi ada pondok, kalau dikatakan layak untuk ditinggali, dan itu pun bukan punya orang tuanya, jadi dia menumpang di penduduk di sekitar sekolah, sekaligus orang tuanya berkebun jadi di sana. Nah setelah itu anak ini sudah mulai bimbang ya, arahnya tidak jelas ya, sering tidak masuk. Itu malah sudah hampir 2 bulan tidak masuk. Ketika kemarin di rapat kelulusan, kalau hal-hal yang lain termasuk nilai juga ada yang tidak terpenuhi, tapi karena memang anak ini awalnya memang bagus ya, bapak ibu guru yang mengajar di kelas itu yaitu guru mata pelajaran itu memberikan remedial, jadi ada perbaikan nilai, dan alhamdulillah memang anak ini mampu untuk memperbaiki nilainya. Nah, secara nilai anak ini bagus, tapi kalau kembali ke absensi itu dalam tanda kutip kelulusan, kalau kita ngacu ke kurikulum K13 ya, kita masih merujuk ke sana, itu dalam 1 tahun minimal anak itu absensinya itu tidak melebihi dari 21 hari, dalam tanda kutip 80% kehadiran itu harus dia terpenuhi. Nah kalau lebih dari itu dia dinyatakan kategori tidak lulus ya. Sementara itu dihitung lebih kurang untuk yang masih kita bisa pertimbangkan itu 21 hari selama 1 tahun ya. Nah dari kebijakan itu karena anak ini sudah 2 bulan juga ya. Nah yang dalam hal ini ya, karena kita tidak memvonis dan tidak menjustis anak ini dalam tanda kutip punya artinya kesalahan yang murni dari anak tersebut. Ini karena faktor dari keluarga, dia harus membantu orang tuanya, dia harus mengurus adiknya, sehingga dengan faktor tersebut ini bapak tepuk ini, bapak panggil guru mata pelajaran, bapak panggil wali kelasnya termasuk BK-nya, dikonfirmasi dalam suatu rapat untuk menetapkan si anak tersebut. Dan keputusan banyak, ada pro dan kontra. Tapi dari sisi kita kemanusiaan, kita memikirkan nasib anak tersebut, ya. Jadi dengan kesadaran dan kemampuan bapak ibunya, ya, bapak ibu dan guru berpikirnya jernih. Ya alhamdulillah, jadi guru tadi bisa memahami dan akhirnya anak tersebut ya dengan mengambil keputusan dan kebijaksanaan anak ini bisa diluluskan. Nah ini salah satunya. Kalau yang lainnya masih banyak. Masih banyak. Oke Pak, jadi tadi kasus yang sering pernah Bapak alami itu kasus masalah kehadiran atau absensi Pak ya.
Oke Bapak, tadi luar biasa Pak penanganan kasusnya. Jadi Bapak itu sudah melakukan identifikasi Pak ya, Ya. baik dengan masalah anak, latar belakang anak. Ya. Saya terinspirasi Pak dari apa yang sudah Bapak lakukan. Jadi Bapak itu si anak nih bagus, ketua Ya, OSIS, benar-benar. tiba-tiba tidak hadir ke Ya. sekolah gitu Pak ya. Banyak alpa. Kemudian Bapak bertindak, mengambil tindakan, mencari tahu apa yang menyebabkan si anak ini tiba-tiba dari yang begitu bagus Pak ya, sampai ke dia tidak memenuhi syarat untuk ikut ujian atau lulus ujian nasional gitu Pak ya. Jadi Bapak tadi tahu akhirnya Pak bahwa yang melatar belakanginya itu yang pertama karena ibunda anak tersebut sakit dan sampai meninggal gitu Pak ya. Kemudian mereka ini bukan orang asli daerah sini. Iya, dia hidupnya di desa, di dia kampung, tidak ya. punya rumah Iya. rumah sendiri Pak ya. Jadi dia numpang di kebun-kebun orang yang di desa ini. Kemudian dia punya saudara yang masih kecil gitu Pak ya. Jadi memang ini suatu permasalahan yang benar-benar untuk anak usia dia ini luar biasa Pak ya, luar biasa untuk ini. Kemudian Bapak sudah bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, guru BK, guru mata pelajaran, kemudian sudah memanggil orang tuanya mungkin Pak ya. Jadi tadi sudah berkomunikasi dengan orang tuanya untuk mencari solusi terbaik untuk si anak. Jadi Bapak sudah meminta anak untuk melakukan remedial, mengejar ketertinggalan pelajaran yang selama dia tidak hadir di sekolah. Kemudian mengajak guru-guru untuk apa ya, membimbing anak biar dia memang bisa lulus dengan walaupun jalurnya mungkin agak apa Pak ya. Karena nilainya hanya kurang. Iya, hanya kurang Pak ya. Tidak Jadi kurangnya nilai tadi dipenuhi walaupun kehadirannya kita dalam tanda kutip memaklumi karena kondisi yang memang perilaku yang lain kan karena ini terjadi bukan secara terus menerus dan berulang Pak ya, karena ada suatu kejadian yang memang membuat ini anak jatuh, benar-benar jatuh Pak ya, kehilangan sosok ibu, kemudian dia tidak punya rumah, tinggal di kebun, punya saudara yang harus diurus gitu Pak ya. Keluarga ya. Ya, faktor keluarga. Oke Pak, kasus yang sangat menarik. Nah, ini ada beberapa pertanyaan Pak terkait kasus tadi Pak ya. Jadi selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang menerapkan dilema etika atau dilema moral? Ya, jadi kalau identifikasi ya selaku Bapak seorang pimpinan, jadi memang identifikasi kita mengambil data. Nah, data yang pasti yang paling banyak tahu itu biasanya wali kelas. Tapi wali kelas kadang-kadang dia harus kerjasama juga dengan guru mata pelajaran ya, yang ngajar di kelas tersebut. Nah, kalau nanti misalnya masih juga kurang ya, kita biasanya langsung memanggil keluarganya dan terkutip orang tuanya ya. Nah, jadi nanti kalaupun ini masih dianggap masih kita untuk mengevaluasi dan merefleksi dari data yang ada. Nah, ini biasanya dari BK, wali kelas dan mapel ini biasanya langsung melibatkan Bapak sebagai seorang pimpinan di sekolah ini. Jadi untuk forum rembuk, untuk sharing, karena kita anak ini harus benar-benar kita perhatikan. Karena anak adalah tujuan kita ya untuk mencerdaskan anak-anak bangsa ini. Karena kita anak ini memang apalagi sekarang usia anak memang usia untuk berkembang ya, tumbuh dan berkembang. Jadi usia memang usia menjelang remaja, dari remaja menjelang dewasa ya. Transisi. Jadi memang secara emosional anak-anak SMP ini labil dalam hal berpikir. Ya, jadi dengan kelabilan itu makanya sebagai guru kita jangan hanya tahu kesalahannya saja ya, kita mencari faktornya ini apa yang menyebabkan anak kesalahan itu apa. Jadi jangan kita menjustis yang salahnya saja, kita cari dulu latar belakangnya ini apa. Jadi dengan kerjasama ya antara dewan guru, wali kelas, guru mapel, nah nanti ini pasti ketemu permasalahan ini, pasti ketemu. Dan pasti kita jangan menjustis dan menyudutkan anak ya, karena kita mendidik, tugas kita. Jadi dengan mendidik ini kita orientasinya adalah bagaimana
kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan oleh anak tersebut jangan diulangi lagi, dan ke depan anak ini harus terus tumbuh berkembang menuju yang lebih baik. Oke Pak, jadi Bapak mengidentifikasi Pak ya, melakukan identifikasi yang melatar belakangi kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh anak. Oke Pak, pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi sama-sama benar nih Pak, tapi bagaimana kita memutuskannya? Ya, jadi memang dalam hal pengambil keputusan ya kalau berdasarkan aturan kita ada SOP ya. SOP itu ada aturan-aturan yang memang sudah tertulis. Ini biasanya ada di BK ya. Jadi di BK itu ada pasal-pasal, aturan-aturan, Tata tertib lah Pak ya, tata tertib. Termasuk nanti di kelas ada juga tata tertibnya. Nah, pelanggaran-pelanggaran yang ini nanti misalnya dilakukan oleh anak ya, oleh siswa. Nah, dalam hal bagaimana apa tadi cara mengambil keputusan. ya cara mengambil keputusan ya, cara mengambil keputusannya yang pasti kadang-kadang kita dibenturkan memang sesuai pertanyaan tadi. Iya. Sama-sama benar. Sama-sama benar ini versi dari anaknya dan versi dengan tata tertibnya. Nah, ini memang kita harus, itu namanya kebijakan. Nah, kebijakan ini dalam tanda kutip itu tidak melanggar dan tidak juga bertentangan ya, tetapi biasanya kebijakan itu diambil kita dalam tanda kutip lah ya, karena di suatu daerah termasuk daerah sekolah kita ini memang ada etika moral ya yang memang tidak tertulis tapi berlaku di daerah setempat ya. Jadi dengan benturan kebijakan itu kadang-kadang kalau memang secara aturan ya murni ini melanggar, tapi di satu sisi dengan adanya hal-hal tanda kutip kasihan, rasa kasih kita ya, rasa peduli kita ya, apalagi yang kata Bapak tadi anak SMP ini kan emosionalnya masih labil ya, jadi kita dalam tanda kutip untuk mempertimbangkan suatu keputusan itu ya kita tetap orientasinya dengan peserta didik, dengan anak karena kita yang namanya anak itu biar dia sadar bahwa memang pengalaman-pengalaman yang pernah dia lakukan ya menjadi pelajaran untuk di kedepannya nanti ya. Oke Pak, itu pertanyaan yang kedua. Luar biasa jawabannya Pak ya. Yang ketiga, pertanyaan ketiga nih Pak, langkah-langkah apa yang Bapak lakukan selama ini kira-kira kalau ketemu kasus dilema etika tuh, langkah-langkah yang Bapak ambil tuh kayak kasus si anak yang anosis tadi Pak ya. Jadi langkah-langkahnya tuh apa Pak? Ya kalau yang namanya apa itu kan studi kasus ya, katanya banyak studi kasus ini. Kalau studi kasus itu ya memang kita sebagai orang lapangan ini ya kadang-kadang ada yang lebih besar dari itu ya. Karena beberapa awal tahun kemarin ya, 1 tahun yang lalu artinya ya, itu sampai ada memang kejadiannya bukan dalam sekolah, jadi di luar sekolah, anak sudah pulang. Itu diawali antara satu siswa kita dengan siswa yang lain dan tanda kutip beda desa. Nah ini dari kedua ini melibatkan banyak orang, ya, dan tanda kutip perang antar desa. Jadi individu lawan kelompok. Nah individu lawan kelompok, bisa jadi kelompok lawan kelompok, karena dia jadi sudah, ya karena dia melibatkan orang lain dari pihak-pihak lain yang tertentu yang ikut. Nah, ini kan dalam hal pengambil apa tadi ke langkah-langkahnya yang studi kasus ini tidak selesai di sekolah saja, ya. Karena kenapa? Sudah melibatkan pihak luar. Dalam tanda kutip karena kejadiannya setelah ya, tapi memang sudah di luar sekolah. Tapi kita sebagai karena pelakunya tadi siswa pelaku siswa kita, kemudian ini
wewenangnya memang wajib kita sebagai seorang guru yang menyelesaikannya juga dengan cara mendidik. Nah, kemarin berhubungan ini sudah melibatkan antar desa, langkah pertama kita adalah menghubungi pemerintah desa. Kedua desa kita hubungi Pak Kadesnya, termasuk Pak Babin Kamtipnya, Pak Babinsanya. Nah, dengan Urung Rembuk, kemarin kita mediasi juga ke sekolah. Karena di sekolah masih agak-agak seterunya panjang, tidak selesai juga, sehingga berlanjut pada malam harinya. Berhubung malam hari sudah tutup sekolah, ini berlanjut di kantor desa. Nah, dengan musyawarah, dengan berkepala dingin, dengan aspek untuk mencari solusi yang terbaik, ya semoga ke depan tidak terulang lagi. Nah, dengan dimediasi oleh Pak Babin Kamtip dari Polsek Lumbang dan Babinsa dari Koramil Lumbang, disaksikan oleh kepala desa, dan alhamdulillah menghasilkan surat perjanjian perdamaian, dan sudah 1 tahun yang lalu sampai hari ini alhamdulillah tidak terulang lagi. Harapannya ke depan tidak ada lagi. Jadi Bapak itu langkah yang diambil itu Pak disesuaikan kasus apa yang Iya, terjadi kasus dulu Pak ya? kita lihat dulu intern atau dia melibatkan pihak Oke, terkait. jadi kalau cuma di sekolah mungkin Cukup. langkahnya cukup kita di sekolah Dan melibatkan orang tuanya yang pasti. wali, jadi cuma kayak guru, kayak kepala sekolah, kemudian walinya, siswanya. Tapi Tadi kalau kasus memang- besar yang tadi Bapak ceritakan kalau tadi. sudah kasusnya yang besar, Ya, sudah kelompok-kelompoknya, apalagi sudah Kelompok, antar desa antar gitu desa. Pak ya, jadi kita memang harus melibatkan pemangku-pemangku Pemangku kepentingan yang kepentingan berhubungan yang ada dengan di- kasus ini, ya. yang ada di wilayah kita Ya. Pak ya. Oke Pak, baik sekali jawabannya. Pertanyaan keempat nih, Pak, hal-hal apa saja yang menurut Bapak efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema itu Pak? Yang efektif itu gimana? yang efektif dan efisien ya, Iya. pasti itu. Kalau yang namanya efektif itu kan artinya tidak merugikan salah satu, ya. Meskipun siswa ini biasanya kan tanda kutip, kalau dia berhubungan antara siswa, ini kedua-duanya harus sama-sama menguntungkan. Iya. Nah, dalam tanda kutip kalau ini memang ya kasus yang cerita yang orang tuanya meninggal tadi. Nah, ini kan artinya anak ini jangan kita sampai merugikan anak tersebut. Ya kenapa? Ya kalau kita memang sesuai dengan aturan, wah ini sudah termasuk kriteria syarat, memang harus. Apakah kita lihat pertimbangan lain? Nah, setelah kita lihat ternyata memang profil anak ini, wah ini Luar biasa Pak ya. tidak seluruh anak yang mampu Melewati seperti ujian dia seperti ujian ini. ini ya. Kalau mungkin tipikal tidak kuat seperti anak tersebut, mungkin lebih dari itu. Tapi anak ini masih tetap berusaha untuk bangun, meskipun ya jatuh bangunnya berkali-kali, ya. Ya, jadi dilihat dulu Pak ya. Ya, dilihat ya. Intinya memang dalam suatu kasus itu kita Apa yang melatar belakanginya ya. Kita tidak bisa mengambil keputusan akhir anak melanggar, anak melakukan kesalahan. Memang kita harus melakukan identifikasi dulu dari Identifikasi berbagai penting. aspek Pak ya. Ya, dari Untuk waktu sebelum kita menentukan keputusan itu, jadi Bapak itu harus melakukan yang namanya identifikasi kasus terhadap ini. masalah yang terjadi Masalahnya itu. apa? Latar belakangnya Ya, apa Pak ya. apa. Oke, baru kita bisa menentukan keputusan apa yang harus kita ambil. Pak, Benar. ya. Pertanyaan kelima Pak, hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang menjadi tantangan Bapak nih waktu mau mengambil keputusan Pak? Apakah dengan guru atau dengan wali siswanya Pak, atau dengan siswanya itu sendiri Pak? Sebenarnya kalau berbicara tantangan, kebenaran sudah ya kalau ditanya permasalahan sudah banyak. Ya. Ada diantaranya yang memang bertentangan dengan orang tuanya. Iya. Ada kadang-kadang bertentangan dengan ya kita sebagai pendidikan guru kita ada. Ya, contoh misalnya. Kalau studi kasus misalnya yang sering dilema ini, ada diantaranya orang tua ini kan memang pola pikir orang tua itu beda-beda. Iya. Ada yang Bapak temui orang tua itu ada yang memang Kurang kooperatif. murni, ada yang kurang kooperatif, ada juga yang memang dia kooperatif, tapi ya jiwa seorang orang tuanya tadi dia selalu fokus dengan anaknya. Bagaimana dia membela anaknya untuk selalu mencari kebenaran. Jadi yang salah diabaikan. Iya.
Jadi pengen anaknya benar. Nah ini yang salah mendidik. Harusnya sebagai orang tua itu, kalau anaknya memang salah ya harus disampaikan bahwa ini salah, dan ke depan jangan diulangi lagi. Nah ini ada bapak temui orang tuanya ngotot, oh di rumah anaknya bagus segala macam, inilah dia tidak tahu ketika anaknya sudah berkumpul dengan kawan-kawan di sekolah yang berbeda latar belakang, ini akan mempengaruhi perkembangan dari anaknya. Yang tadi mungkin bagus bisa jadi ketemu dengan kawan-kawannya yang mungkin agak kurang bagus, dia akan terikut di situ. Nah ini kalau berbicara tantangan tadi banyak, itu satu ya, termasuk yang lain juga. Kalau yang lain juga ya, guru ini rata-rata memang ada yang idealis juga. Jadi dia idealis ya menurut aturan ada. Tapi kata yang namanya dalam mengambil kebijakan dan keputusan, biasanya kita tetap menghargai sebagai seorang guru yang memang agak-agak bertentangan dengan keputusan kita. Tapi untuk mencari solusi yang terbaik ya sudah, kita forum, kita rapatkan saja siapa yang setuju, siapa yang tidak. Jadi Bapak temukan ya. Demokrasi kita. Jadi tidak ada dalam label kita memasarkan kehendak, tidak. Ada demokrasinya. Kita bersuara mana yang ngambil keputusan yang memang setuju atau tidak. Ya, menarik sekali Pak ya. Jadi tantangan yang Bapak alami ini wali siswa itu kadang dia membela anaknya berlebihan Pak ya, membandingkan sikapnya di rumah dengan di sekolah gitu Pak ya. Kemudian ada guru-guru yang mungkin punya pandangan sendiri terhadap suatu permasalahan, jadi memang dibutuhkan rapat gitu Pak ya, untuk memutuskan pengambilan keputusan itu Pak ya. Oke, pertanyaan ke-6 nih Pak. Apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Prosedur apa yang Bapak jalankan? Punya jadwal sendiri atau kalau ada kasus langsung diselesaikan nih Pak? Nah kalau berbicara tentang penyelesaian suatu kasus ya, jadi kasus-kasus itu kadang-kadang ada tingkatannya juga, ada ringan, sedang, berat ya. Ada kalau misalnya yang ringan ini kan, kalaupun misalnya sekedar kasus anak, misalnya saya nggak masuk, verifikasi, ini paling kita via surat, supaya orang tuanya datang. Kadang-kadang tidak hadir orang tuanya, kita reschedule, dibuat panggilan kedua, panggilan ketiga, ada sampai ke panggilan ketiga bahkan kadang-kadang. Jadi Pak, kalau ada kasus itu langsung kita tangani ya Pak ya? Ya itu kan kasus yang ringan Pak ya. Kalau yang sedang-sedang biasanya dan tanda kutip mungkin anak misalnya ya malas belajar lah, misalnya malas belajar, ada yang sering mungkin ketika guru tidak masuk dia sering di luar. Nah ini yang seperti ini tidak terlalu secara jadwal, karena ini memang berhubungan dengan wali murid. Kadang-kadang wali murid ada kesibukan sehingga begitu kita panggil tidak hadir. Kita tetap menyesuaikan kapan orang tuanya bisa hadir. Tapi kalau yang berat, nah pernah nih kata bapak yang ya misalkan tawuran ya, itu kejadiannya hari Sabtu nggak salah waktu itu ya, Sabtu ya pas pekan akhir, karena besoknya Minggu. Nah ini kan berarti bapak harus secepatnya, tapi karena berhubung sekolah tutup, anak juga libur, guru juga libur, jadi kita kerjasamanya ini dengan pihak pemerintah desa. Jadi waktu itu bapak telepon, dua kepala desa bapak telepon, tolong ini ada anak kita, bagian dari warga desa tersebut, tolong dikonfirmasi dulu, dia ditahan dulu emosinya atau diselesaikan dulu secara mediasi dengan keluarganya. Takutnya nanti mereka justru belum dingin, tambah panas. Sementara harus minggu dulu baru Senin. Nah, jadi ini harus secepat proses penyelesaiannya. Nah, jadi waktu kemarin, jadi bapak telepon ini Pak Kadesnya, berhubung besok Minggu itu harus selesaikan dulu aneh warganya. Nanti hari Senin kumpul ke sekolah. Nah, jadi kalau masalah jadwal kita
bukan masalah terjadwal, tapi Tergantung tergantung masalahnya, dengan Pak, ya. masalahnya ya. Itu audit apa yang kita hadapi juga seperti tadi, mungkin oleh muridnya berhubung banyak yang kerja atau mungkin ada kesibukan. Ada yang kadang-kadang langsung datang ada, tapi kadang-kadang ada yang sampai panggil ketiga ada. Tapi yang kalau yang berat Kita harus, Pak, ya. kita harus cepat Cepat. untuk penyelesaiannya ya. Jadi lihat dari kasusnya, wah ini permasalahan yang sedang ada, Pak, berat. ya. Ya. Oke, Pak, jadi Bapak tadi kalau jadwal tertentu tidak ada, Pak, ya. Jadi Bapak tuh kalau ada masalah ya secepatnya harus menyelesaikan. insidentil lah ya. Gitu. Kemudian tergantung ini kasus ringan, sedang atau berat. Ya. Apalagi kalau yang berat melibatkan orang tua, wali, gitu, Pak, ya. Tadi ada kasus yang tawuran tadi. Bapak karena itu posisinya kejadian Sabtu, takut nanti terjadi apa yang lebih Di hari besar antar Minggunya desa masih ada itu, satu Pak, ya. hari kan. Masih Bapak meminta bantuan kepada Kepala pihak desa desa, masing-masing pemerintah desa. untuk apa ya namanya menengahi, Menengahi memediasi dulu, terlebih dulu, Pak, memang ya. didinginkan dulu suasananya. Kemudian nanti ada penyelesaian lanjutan di sekolah Di pada hari hari Senin. kerja, Pak, ya. Ya. Oke, luar biasa, Pak. Sekarang pertanyaan ke-7, Pak. Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada nggak, Pak, yang support Bapak nih, support sistem Bapak yang memudahkan Bapak dalam pengambilan keputusan di kasus-kasus dilema etika, Pak? Ya, jadi kalau ini namanya kan yang dalam proses ya, proses penyelesaian. Jadi kalau proses penyelesaian ini ya banyak yang supportnya, terutama karena kita memang guru BK kita alhamdulillah sudah bekerja dengan baik ya. Meskipun kadang-kadang tidak mesti harus di BK dan penyelesaian. Kita lihat juga tingkat permasalahannya. Kalaupun itu bisa selesai di guru mata pelajaran cukup mata pelajaran saja. Guru intinya, Pak, ya, bisa dukung. Jadi kalau ditanya siapa-siapa ya pasti yang pasti wakil, kemudian guru BK, wali kelas. Nah, ini yang memang punya otoritas untuk dalam hal penanganan ya. Tapi yang Bapak Ibu guru itu besar juga. Itu guru mata pelajaran, karena guru mata pelajaran itu yang setiap hari memang bertemu langsung di kelas. Bagaimana perkembangan anak tersebut. Anak-anak ini kan kadang-kadang hari ini bagus, mulai besok kalau dia ada permasalahan mulai dia down. Kalau tidak kita panggil, kita bina, identifikasi permasalahannya ini terus. Tapi kalau kita cepat, ya misalnya yang tidak hadir saja sehari 2 hari, itu pasti sudah baru 2 hari saja sudah dipanggil. Kita cari tahu dulu, Pak, Cari ini tahu alasannya apa nggak ada di alasannya. sekolah, Pak, ya. Oke, jadi ada guru, Pak, ya, yang menjadi Guru, ya. support Bapak dalam menentukan pengambilan keputusan. Ya. Pertanyaan terakhir nih, Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman kasus dilema etika Yang tadi. bisa diambil sebagai Ya. pelajaran ya, Pembelajaran. pembelajaran. Jadi memang ya, jadi kita memang yang namanya mengambil kebijakan itu selalu ada benturan ya, benturan dalam hal mengambil kebijakan. Nah, satu sisi yang namanya mengambil kebijakan, kalau Bapak pribadi kita tetap menitik beratkan atas azas kepentingan dalam tanda kutip anak. Ya, karena masa depan anak itu memang kalau kita sekarang lihat SMP. Nah, jadi masa depan anak itu memang ditentukan hari ini. Hari ini apabila anak ini ya dalam tanda kutip sampai tidak sekolah, bisa dikatakan sudah habis masa depannya dan tanda kutip pendidikannya. Ya. Nah, maka dengan itu dalam hal mengambil kebijakan kita selalu menitik beratkan asas kemanusiaannya, pertimbangan terhadap kepentingan masa depan anaknya. Jadi kalau kita sudah memikirkan masa depan anak tersebut, ya insya Allah kebijakan yang kita ambil ini bagus biasanya. Tapi kalau kita mengambil keputusan sesuai dengan SOP, sesuai dengan peraturan yang ada, Tanpa melihat tanpa melihat latar belakang,
dan kita mengambil keputusan dengan secara emosional lah ya, karena kita ada aturan ini. Iya. Ini aturan kadang-kadang Iya. disudutkan dengan hal-hal Menjunjung yang tinggi aturan tadi, Pak, ya? ini kita tidak mengabaikan yang azas, bagaimana nanti masa depan anak, ya masa depan. Oke, jadi pembelajaran yang kita Bapak ambil itu intinya kalau kita mau ambil keputusan itu, penentuan keputusan itu Pak, berdasarkan kepentingan Pertimbangannya adalah untuk kepentingan masa anak, depan. masa depan anak ya. Artinya jangka panjang nih Pak ya. Jangka panjang. Kedepannya tuh kita pikirkan kalau sampai anak ini hari ini kita vonis tidak lulus Pak ya. Misalnya, Kemudian dia berhenti sekolah, kemungkinan lebih besar dia berhenti. pendidikannya berakhir Pak ya. Masa depannya berhenti sampai di situ Sampai di di sini dunia pendidikan. pendidikannya selesai. Iya, jadi Tidak memang bisa lanjut lagi kan? iya, memang Bapak menitik beratkan suatu pengambilan keputusan itu memang harus berpihak pada anak Pak ya. Berpihak. Oke Pak, itu pertanyaan-pertanyaan saya tadi. Kasus yang luar biasa yang Bapak ceritakan, jawaban-jawaban yang baik yang sangat luar biasa, sangat menginspirasi saya ke depannya. Terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama. Mohon maaf jika dalam tutur bahasa ada salah hilaf. Ya, Mohon dimaafkan Pak ya. sama-sama. Oke, Yang saya jelas pesan Bapak, ini tugas ke berapa di TGP? ini tugas ke-8 Pak. Ya, yang jelas tetap semangat Ya. untuk menjadi guru yang hebat. Terima kasih Pak. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wawancara kedua dengan Bapak Nazirin SPD MSI selaku Kepala SMP Negeri 7 Gelumbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Nazirin. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Oke Pak, di sini Resi mau wawancara Bapak ya Pak ya sebagai pimpinan di SMP Negeri 7 Gelumbang. Tempat terkait tugas modul 3.1 program guru penggerak angkatan 10 yang sedang Resi jalani Pak ya. Pak, bolehkah diceritakan satu kasus terkait dilema etika yang pernah Bapak alami sepengalaman Bapak jadi kepala sekolah? Ya, terima kasih. Ya, alhamdulillah kami sudah dikunjungi Resi ini merupakan bagian kehormatan bagi kami karena dikunjungi oleh seorang calon guru penggerak ini yang ada di SMP Negeri 7. Alhamdulillah selama ini kami sudah menjalankan tugas beberapa tahun di SMP Negeri 7 Gelombang ini, lebih kurang 3 tahun lebih, hampir 4 tahun. Memang banyak terjadi kasus-kasus atau permasalahan yang terjadi di SMP Negeri 7 Gelombang ini selama kami bekerja di sini. Ada beberapa contoh dan satu yang mungkin dalam kesempatan ini bisa kami ceritakan. Ada permasalahan anak kita yaitu yang bernama Satriadi, yang sekarang anak kita ini sudah duduk di kelas 9. Nah, anak ini ya memang awal-awal masuk itu dia di kelas 7 dan kelas 8 dia termasuk kategori anak yang baik, anak yang bagus, sekolahnya rajin, kemudian tidak banyak permasalahan nah, tapi memang akhir-akhir ini menurut pemantauan kami berdasarkan laporan dari guru, kemudian dari guru BK, terakhir dari wakil bidang siswaan, memang ada beberapa problema yang dialami oleh anak. Yang pertama, anak ini mengalami seperti degradasi yang selama ini kehadirannya bagus, kemudian pola tingkah lakunya bagus, dan ini memang ada perubahan. Nah, jadi kami sebagai pimpinan di sekolah ini tentunya melalui rapat pembinaan Dewan Guru dan Tenaga Pendidikan sudah menyampaikan berdasarkan laporan ini terutama kepada wali kelas yang bersangkutan, kepada guru BK yang menjadi pembina dari anak ini dan wakil bidang siswaan untuk mencari tahu kira-kira apa akar permasalahan atau penyebab terjadinya perubahan pola tingkah laku dari anak kita ini.
Nah, kemudian beberapa waktu yang lalu setelah ini sebenarnya sudah kami proses melalui beberapa kali pemanggilan dari orang tua. Tapi dalam pemanggilan ini berdasarkan cerita dari anak juga yang bersangkutan, anak itu Satria ini, kami belum bisa mengungkap apa akar permasalahan yang menyebabkan terjadi perubahan-perubahan pada anak ini. Kemudian kami melakukan pemanggilan kepada orang tuanya secara tertulis, jadi akan panggilan dan orang tuanya ya baru menceritakan yang selama ini tidak pernah terungkap oleh anak kita ini. Nah, jadi rupanya setelah kami minta informasi dari orang tuanya apa penyebab dari perubahan pola tingkah laku dari anak ini, adalah salah satu penyebabnya adalah masalah ekonomi dalam keluarga. Dan ternyata memang anak kita ini di dalam keluarga ini bisa kita kategorikan berdasarkan cerita dari orang tua ini, bisa dikategorikan masuk tulang punggung dari keluarga, karena orang tuanya sudah almarhum, ayahnya sudah almarhum, maka tidak ada. Sementara dia punya saudara-saudara, punya adik yang masih bersekolah di sekolah dasar, ada 2 orang berdasarkan cerita orang tuanya. Nah, jadi memang anak kita ini sudah kami proses beberapa waktu yang lalu, dan hampir kami rekomendasikan sebenarnya anak ini harus pindah. Nah, setelah mendapat cerita dari orang tuanya, baru kami mendapatkan informasi yang jelas. Dan ini kami lakukan terakhir ini, kami lakukan home visit. Jadi guru BK kemudian wali kelas langsung mengunjungi kediaman yang bersangkutan, rumah yang bersangkutan, untuk memastikan informasi ataupun cerita yang sudah disampaikan oleh orang tuanya. Begitu sampai ke kediaman dari anak tersebut atau dari rumah orang tuanya, memang benar apa yang diceritakan oleh orang tuanya, ya faktor ataupun masalah ekonomi ini memang kelihatan menjadi masalah dalam keluarga. Jadi anak kita ini pulang dari sekolah, dia karena mungkin merasa tanggung jawab, dia mencari mencari nafkah, membantu orang tuanya, malah ya sebenarnya bukan membantu, menjadi tulang punggung dia. Sementara adik-adiknya harus sekolah dan lain sebagainya, dan ternyata anak ini ya memang dia rela mengorbankan dirinya demi untuk adik-adik dan keluarganya tadi. Dia merasa bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarganya. Nah, kemudian setelah terjadi ini, ya kami panggil lagi anak yang bersangkutan. Ternyata anak ini baru mengakui bahwa sebenarnya yang menjadi perubahan pola tingkah laku itu salah satunya adalah dari faktor ekonomi. Kemudian kami panggil orang tua yang juga kami panggil, kami hadirkan di sekolah, kami ajak bercerita kelasnya, kemudian guru kita, waktu kita siswaan, bahkan termasuk kepala sekolah sendiri, bercerita dari hati ke hati, ngobrol dengan orang tuanya, dengan anak ini, ya bahwa kami sampaikan ya betapa pentingnya untuk menyelesaikan pendidikan di jenjang SMP. Dan alhamdulillah akhir-akhir ini sudah ada sedikit perubahan, meskipun ya yang namanya perubahan pola tingkah laku kita ini Bu ya tidak bisa seperti membalik telapak tangan. Berproses. Iya, berproses. Tapi alhamdulillah ini sudah ada kemajuan ke arah yang lebih baik. Saya kira itu yang Kasus yang luar biasa Pak ya dari siswa Bapak. Jadi anak ini tidak bisa hadir ke sekolah, kemudian mengalami perubahan tingkah laku karena ada faktor yang benar-benar yang membuat dia tidak mampu Pak ya melawannya tadi. Jadi dia ini jadi tulang punggung keluarga karena ayahandanya sudah meninggal dunia, kemudian punya adik yang masih bersekolah, masih kecil-kecil Pak ya. Jadi karena rasa tanggung jawabnya tadi, dia mengorbankan dirinya untuk memikul tanggung jawab sebagai tulang punggung keluarga. Oke Pak, kasus yang luar biasa. Dari kasus tadi Pak akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Pertanyaan pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi
kasus-kasus yang merupakan dilema etika? Ya, jadi selama ini yang kami lakukan itu yang pertama, kan di sekolah kita pasti ada struktur organisasi dan pembagian tugas. Jadi kami setiap menghadapi permasalahan atau kasus-kasus yang ada di masalah etika, ya kami melibatkan bapak ibu guru yang memang kompeten mengurus permasalahan. Bisa dengan wali kelas, bisa dengan guru mata pelajaran, dengan guru BK dan wakil sekolah bidang. Bahkan kita kan sudah punya yang namanya IPPK, rutin pencegahan dan penanganan masalah kekerasan anak. Nah ini jadi kita kolaborasikan untuk memperoleh informasi yang jelas terhadap permasalahan ini. Karena kami sadar tanpa adanya informasi yang jelas dan kita identifikasi apa akar permasalahan dari anak didik kita ini, ya tentunya penanganan juga akan mengalami hambatan. Ya, jadi kami mengajak yang dari bapak ibu guru yang berkompeten tadi ya, untuk bicara, kemudian baru tentunya jika memang diperlukan kami adakan pemanggilan terhadap anak tersebut, termasuk kepada kedua orang tuanya. Bahkan kadang-kadang kami mencari atau menggali informasi itu dari teman-teman sejawatnya. Jadi mengumpulkan fakta, Ya, Pak ya? mungkin tempat tinggalnya yang berdekatan atau kawan teman permainannya. Nah, jadi itu kami jadikan sebagai informasi tambahan. Oke, baik sekali Pak ya. Jadi Bapak mengumpulkan fakta-fakta, melibatkan orang-orang yang berkompeten dalam kasus tersebut Pak ya. Pertanyaan kedua nih Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Alhamdulillah selama kami menjadi kepala sekolah, khususnya di SMP Negeri 7 Jombang, seluruh pengambilan keputusan, seluruh apapun bentuknya, termasuk masalah kasus-kasus anak kita ini atau permasalahan etika, permasalahan moral, permasalahan kekerasan, kami selalu bermusyawarah dengan seluruh guru dan tenaga pendidikan yang ada di SMP Negeri 7 Jombang ini, dan utamanya tadi sudah kami sebutkan memang dari pembagian tugas yang berkompeten untuk menangani permasalahan. Jadi setiap keputusan yang kami ambil itu dasarnya musyawarah. Jadi ini bukan keputusan kepala sekolah, bukan keputusan wakil kepala sekolah, guru BK atau wali kelas. Ini adalah sifatnya kolektif, kolegial, artinya kolaborasi dari seluruh stakeholder yang ada di sekolah ini. Bahkan kami dalam menangani kasus seperti ini, ya tidak segan-segan kadang kami menemui ketua RT, ketua RW yang bersangkutan, kepala desa, tingkat desa, selalu kami informasikan. Karena kami sadar betul yang memang memahami atau mengetahui keadaan dari warga ini adalah ya tentunya ya pejabat-pejabat yang berwenang yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Jadi dalam rangka mengambil keputusan, kami tidak pernah memutuskan mengambil keputusan sepihak. Kami selalu musyawarah. Jadi sifatnya keputusan bersama, kolaborasi dan kolektif, kolegial. Apapun keputusannya, artinya nanti adalah keputusan bersama. Jadi melalui musyawarah Pak ya, diskusi bersama pihak-pihak terkait dari kasus yang terjadi Pak ya. Kemudian langkah-langkah apa yang Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan itu, langkahnya apa Pak? Misalnya setelah identifikasi langsung diputuskan, atau mencari bekerja sama. Tapi jawaban Bapak yang itu tadi sudah jawab sebenarnya sih Pak. Artinya Bapak di sini kalau saya lihat langkah-langkah yang Bapak lakukan setelah identifikasi masalah, mengumpulkan fakta-fakta tadi, melakukan komunikasi Pak ya dengan rekan-rekan, kemudian dengan pihak-pihak desa juga Pak ya, tergantung kasusnya apa. Kalau perlu melibatkan pihak desa, Bapak libatkan pihak desa. Jadi memang benar-benar ini langkah-langkah yang luar biasa menurut kami dalam penyelesaian suatu kasus dilema etika Pak ya. Pertanyaan keempat nih Pak, hal-hal apa saja yang menurut Bapak efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang efektif itu seperti apa Pak? Selama ini yang sudah kita lakukan, yang pertama tadi sudah kami sampaikan langkah-langkah apa yang kami ambil. Nah, untuk mengefektifkan
sebuah keputusan terhadap permasalahan atau kasus yang dialami oleh anak kita ini, kita selalu melakukan pemantauan. Jadi setelah kita mengambil keputusan apakah anak ini tetap berada di sekolah ini atau mungkin anak ini harus pindah dari sekolah ini atau keputusan apapun saja, ini kalau memang hasil keputusan kita anak ini, tapi rata-rata alhamdulillah selama ini rasanya kita masih mempertahankan anak kita ini tetap berada di sekolah ini. Selalu kita berikan pembinaan, pengawasan, pemantauan. Bahkan kadang-kadang kami permasalahan anak seperti ini kami berikan wajib lapor. Nah, jadi setiap hari, setiap pagi, baik pagi mau masuk dan siangnya mau pulang, anak ini kami siapkan presensi khusus, ada daftar hari khusus. Jadi sebelum belajar dia wajib mengisi, begitu juga pulang. Jadi kami selalu perketat dan kami batasi ruang gerak ataupun lingkup pergaulan dari anak kita ini. Oke, jadi tetap dikawal Pak ya. Iya, Jadi dikawal. ada peninjauan setiap harinya Iya. untuk anak-anak yang memiliki kasus-kasus seperti itu. Iya, Pak, ya. benar. Oke, pertanyaan kelima Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya gimana Pak? Ya memang selama ini yang kita alami ya memang tidak sedikit banyak tantangan yang kita kita temui, kita dapatkan dalam rangka kita mengambil keputusan. Salah satunya adalah tantangan yang kita ini adanya keseriusan dari bapak ibu kita kadang-kadang dalam rangka membina anak kita ini ya belum 100%. Tapi alhamdulillah kita selalu memotivasi kawan-kawan kita bahwa inilah tugas kita sebagai seorang pendidik. Kemudian yang kedua, tantangan berikutnya dari anak dan dari keluarganya. Kadang masih ada hambatan-hambatan karena mereka ya, kadang-kadang belum terlalu serius menjalani atau melaksanakan apa yang sudah keputusan yang sudah diambil oleh pihak sekolah. Jadi dari guru bisa Pak ya, Bisa dari siswa kemudian dari dari istilahnya itu dari intern dan ekstern, dari iya. dalam dan Dari luar, Pak ya? Iya. Oke, pertanyaan keenam Pak, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memilih jadwal untuk menyelesaikannya sendiri? Ya, tentunya kita dalam menangani permasalahan atau kasus-kasus seperti ini, kita lihat dulu apa namanya level kasus atau permasalahannya. Karena memang misalnya permasalahannya ini termasuk permasalahan ringan, maka insya Allah permasalahannya bisa kita langsung kita tangani, kita selesaikan. Dan tentunya sekali lagi kita tidak mengambil keputusan dalam menangani permasalahan ini secara sepihak atau secara sendirian. Kita selalu kolaborasi kerjasama dengan kawan-kawan sehingga apapun keputusannya dia tetap kita berpijak kepada keputusan kolektif kolegial tadi, keputusan bersama. Kemudian kalau permasalahan sedang mungkin ya kita perlu berbicara terlebih dahulu, berdiskusi, atau kami sering mengadakan briefing dalam dalam misalnya dalam waktu istirahat, dalam sela-sela waktu sambil ngobrol, nah ini kita bahas sehingga bisa. Nah untuk permasalahan yang kategori berat tentunya kita tidak bisa secara gegabah untuk mengambil keputusan. Tentunya step-step seperti apa yang sudah kami sampaikan di awal tadi itu kita lakukan. Jadi tergantung kasusnya Pak ya. Tergantung kasusnya. Nah, kalau dia ringan bisa cepat Pak ya. Kalau berat mungkin karena butuh melibatkan banyak pihak, jadi butuh jadwal gitu Pak ya. Oke, pertanyaan ketujuh Pak. Ya. Adakah seseorang atau faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Ya. Alhamdulillah. Jadi selama ini kita ya mungkin karena ya bisa kita kategorikan kawan-kawan sudah punya kemauan dan kesadaran untuk bahwa ini adalah tanggung jawab bersama. Nah, jadi bukan tanggung jawab kepala sekolah, ini bukan tanggung jawab waktu kepala sekolah atau satu orang dua orang saja kawan kita.
karena ini mereka menyadari bahwa ini ada tanggung jawab bersama. Alhamdulillah ini responnya sangat positif. Jadi kawan-kawan begitu ada permasalahan, apakah masalah ringan, masalah sedang, atau malah yang berat, selalu berkoordinasi. Berkoordinasi, tentunya koordinasi mulai dari jenjang yang paling rendah dulu. Iya, sampai malam minggu. Iya, mungkin dari guru mata pelajaran, dari guru piket, baru ke wali kelas ke guru BK, baru ke wakil bidang siswaan dan PPK. Kita sudah punya tim. Jadi di sekolah kita ini sudah punya tim. Yang pertama tadi adanya PPK, yaitu. Kemudian yang kedua ada tim penegak disiplin. Nah, jadi tim ini kita kita aktifkan dan selalu koordinasi serta berkolaborasi. Oh, itu berarti memudahkan benar Pak Iya, ya. Ketika benar. kita mau ambil keputusan karena sudah punya tim tadi, Nah, mereka iya. sangat-sangat membantu Bapak dalam pengambilan Iya, keputusan. jadi Pak, sudah ya. berlapis, sudah berjenjang. Iya, Pak ya. Oke, pertanyaan terakhir Pak. Iya. Oke. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Iya. Jadi dari beberapa permasalahan atau kasus yang kita alami selama ini, ya tentunya sangat banyak hikmah yang bisa kita petik. Yang pertama di sini kesabaran. Jadi dengan adanya kasus-kasus dilema seperti ini, yang mendidik kita, melatih kita untuk selalu sabar. Artinya tidak gegabah dalam menangani suatu permasalahan, bisa mengambil keputusan. Jadi ada sabar. Kemudian yang kedua keikhlasan. Kita dasarnya keikhlasan. Kita mendidik, kita sudah dikodratkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini menjadi seorang pendidik, bukan hanya seorang guru, tapi seorang pendidik. Nah, jadi kalau predikat atau kodrat ini sudah kita sadari, sudah kita terima, kita ikhlas, kita ridho untuk menjalankan bahwa kita ini adalah pendidik. Jadi bukan hanya seorang pengajar, bukan hanya seorang guru. Kemudian yang ketiga, kita yang namanya kolaborasi. Kita jangan lupa bahwa menangani permasalahan ini, sehebat apapun seorang pimpinan, tidak mungkin dapat mengatasi suatu permasalahan tanpa adanya kerjasama atau kolaborasi dengan kawan lain. Kita bukan Superman. Iya. Superman dalam film atau dalam film India, Iya. itu beda Bu ya. Iya. Satu orang bisa mengalahkan 100 Ribuan. orang, ribuan orang. Nah, itu hanya cerita. Jadi saya selama jadi kepercayaan, diberi amanah untuk menjadi pemimpin di sekolah manapun, saya selalu menyadari bahwa saya tidak akan mampu, tidak akan sukses menangani seluruh permasalahan yang ada di sekolah ini tanpa berkolaborasi dan kerjasama dengan kawan-kawan. Luar biasa sekali Pak ya. Terima kasih. Nah, ya, jadi banyak sekali hal-hal menarik yang saya peroleh dari wawancara Bapak pada hari ini. Informasi-informasi yang sangat luar biasa Pak ya, dari kasus-kasusnya, kemudian cara Bapak menyelesaikan kasus, kemudian cara Bapak mengambil keputusan. Artinya memang benar-benar Bapak sudah menitik beratkan suatu keputusan itu berdasarkan kepentingan siswa, kebutuhan siswa Pak ya. Terima kasih Pak Nazirin atas waktunya. Semoga sehat selalu. Amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wawancara ketiga bersama Bapak Bambang Herianto SPD selaku Kepala SMP Negeri 5 Gelembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Bambang. Ya, selamat pagi Bu Resi. Apa kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa Bu Resi. Oke, alhamdulillah Pak ya. Bersemangat. Semangat Pak Iya, ya. siap. Oke. Pak, kedatangan saya hari ini terkait tugas modul 3.1 Pak dari pendidikan guru penggerak. Jadi materinya itu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah, kalau boleh saya tahu Pak, kira-kira pernah sepengalaman Bapak jadi kepala sekolah atau jadi pimpinan Pak, pernahkah Bapak mengalami suatu kasus atau persoalan yang terkait tentang dilema etika? Ya, jadi selama saya menjalankan tugas di sini, memang ada beberapa kasus yang menurut kami itu termasuk cukup rumit, ya jadi bisa kita kategorikan dilema etika. Nah, dilema etika itu artinya ada kasus yang bertentangan tapi sama-sama benar. Nah, itu seperti
kasus kenaikan kelas. Nah itu setiap tahun pasti terjadi itu. Itu salah satunya. Kalau yang lain juga ada juga. Ini bahkan bisa melibatkan orang tua siswa yang bahkan ada kepolisian juga masuk LSM. Tapi yang nanti terserah Bu Resi nanti mau bahas yang mana nanti. Oke Pak, jadi saya tertarik dengan yang setiap tahun Pak ya kita Ya. alami kayak kasus-kasus kenaikan kelas. Ya. Jadi kasus kenaikan kelas itu Pak sering sekali itu terjadi Pak ya, Ya. bahkan setiap sekolah, bukan sekolah Bapak saja, Ya. merupakan kasus dilema etika yang sering sekali terjadi di setiap Ya. sekolah. Kira-kira nih Pak, kasus dilema etika seperti apa, kenaikan kelas seperti apa yang ada di sekolah Bapak, ataukah kan kenaikan kelas itu ada kriterianya Ya, Pak ya, betul. ada sikap, Betul. kehadiran sama nilai nih. Betul. Kira-kira dari sisi mana Pak yang kira-kira menjadi dilema etika ketika mau menaikkan kelas siswa tersebut Pak? Jadi di kasus dari dilema etika ini Bu Esi ya, selama ini kan kasus-kasus biasa seperti kenakalan siswa ya kan. Nah ini di sekolah kami ini ya termasuk unik. Kenapa? Karena ada beberapa siswa yang tidak bisa membaca, tidak pandai membaca. Nah, dan ini setiap tahun terjadi. Jadi ada beberapa guru berpendapat bahwa siswa tersebut harus naik, dan ada beberapa guru juga yang berpendapat siswa tersebut tidak pantas untuk kenaikan kelas. Nah, seperti itu. Ya, jadi inilah dilema etikanya Betul. Pak ya, karena ada satu kejadian yang bertentangan tapi dua-duanya sama benar nih Pak ya. Betul, Yang menaikkan kelas benar, yang tidak menaikkan kelas juga benar. Betul. Mungkin pemikiran yang tidak menaikkan karena dia merasa belum siap untuk Betul. naik kelas Pak ya. Tapi takutnya yang mau menaikkan tadi itu Pak, biasanya pemikirannya seperti takutnya kalau tidak dinaikkan siswa tersebut berhenti sekolah. Betul. Gitu Pak ya. Oke, kasus yang luar biasa Pak ya. Jadi dari kasus Bapak ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan dengan Bapak Pak ya. Pertanyaan pertama itu, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika? Jadi sebelum rapat kenaikan kelas ini, sih untuk menanggulanginya ini, jadi kami dari sekolah itu setiap awal tahun pelajaran itu ada di proses PDB kita laksanakan tes baca. Iya, tes baca. Jadi kelihatan di situ. Jadi kalau kita punya data-datanya, siswa dari kelas mana yang tidak bisa membaca. Nah, itu. Jadi memang dilakukan identifikasi awal Betul, Pak ya. betul. Jadi Bapak mengumpulkan fakta-fakta melalui proses identifikasi untuk mengetahui bisa atau tidak anak ini membaca Ya, Pak ya. betul. Oke. Yang kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi karena ini kan sudah kami melakukan identifikasi awal, jadi nanti di akhir tahun aja itu kami sudah siap, Sudah punya data dari sudah Bapak? punya data. Nah, tinggal nanti karena ini kan masih prosesnya 1 tahun ya, jadi kita tunggu perkembangan anak-anak ini ya selama 1 tahun ini. Jadi memang Bapak itu ada data awal nih fakta, Ya. kemudian dibimbing selama 1 Ya. tahun, kemudian dilihat progres perkembangan Progresnya. anak tersebut. Ya. Nah yang itulah nanti yang jadi acuan anak ini berhak naik atau Iya, tidak, Pak ya ya. selain yang progres mereka membaca, ya kita lihat juga tingkah lakunya, absennya, Absen, gitu. oke, Karena kan, kehadiran. karena kan Kriterianya tetap terpenuhi, Pak ya? kriteria kenaikan kelas itu kan sudah terdapat aturannya di dokumen 1 sekolah. Oke, jadi memang ditentukan berdasarkan kriteria kenaikan Betul. kelas. Ya. Yang ketiga Pak, langkah-langkah apa yang Bapak lakukan selama ini? Jadi yang tadi itu termasuk sudah langkah awal. Ya. Bu Resi ya, kita membuat data awal siapa-siapa saja yang tidak bisa membaca, terutama di kelas 7. Kemudian kita lakukan bimbingan kepada anak tersebut, ya tentunya bimbingan tersebut tidak
hanya satu orang dua atau dua orang guru, tapi seluruh guru yang mengajar di kelas tersebut itu terlibat. Misalnya kita biasakan saja setiap awal pelajaran itu selama 15 menit itu untuk membaca. Seperti itu. Jadi Bapak melibatkan rekan-rekan Ya, guru yang mengajar betul. di kelas tersebut, Pak ya. Ya, selain itu bisa juga mungkin juga beberapa dari anak-anak itu kan mau. Nah, bisa juga dengan melalui tutor sebaya. Oh, tutor sebaya. Iya. Ya, mungkin yang malu dengan gurunya, Iya. mungkin yang lebih bisa belajar dari temannya, Ya, Pak ya. betul. Oke, pertanyaan keempat nih Pak. Hal-hal apa saja yang menurut Bapak efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi setiap mengambil keputusan itu Bu Resi, saya tidak bisa sendirian. Nah, saya butuh rekan-rekan saya, pertama dari wakil kurikulum, kemudian wakil kesiswaan, kemudian guru BK. Termasuklah nanti di sini ada wali kelasnya. Nah, dan guru yang mengajar. Karena setiap ini rekan-rekan ini sudah kami kasih jurnal. Jadi jurnal ini mencatat kemajuan atau hambatan-hambatan yang dialami oleh siswa. Oke Pak, jadi Bapak berkolaborasi Pak ya, Ya. dengan teman-teman yang khususnya yang terlibat dalam kegiatan ini Pak, Betul. dalam permasalahan. Betul. Oke, Pak. Pertanyaan kelima, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang menjadi tantangan Bapak? Tantangan itu pasti ada. Ya, terutama tadi kan ada dua Ya, yang berbeda Pendapat. pendapat. yang berbeda tapi semuanya benar. Semuanya benar. Tapi bagaimana dua pendapat ini kita jadikan satu sehingga dua pendapat ini itu akan mendatangkan kebermanfaatan. Bermanfaatan ini yang jelas bermanfaat bagi siswa. Jadi memang keputusannya itu Pak harus berpihak pada murid Pak ya. Betul. Nah, jadi kita dalam mengambil keputusan itu kan tidak ada yang merasa dirugikan ataupun ada yang merasa diuntungkan. Iya, jadi memang harus murid nih subjeknya Betul. kita ya Pak ya. Betul. Oke, baik sekali Pak ya. Pertanyaan keenam Pak, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memilih jadwal khusus Pak? Kalau kasus yang seperti ini berarti ini kan sudah dijadwalkan Bu ya. Karena rapat kenaikan kelas itu sudah ada jadwal khususnya. Tapi jika untuk kasus-kasus yang memang langsung seperti langsung kejadian pada hari itu Insidensial Pak ya. Itu langsung kami selesaikan. Oke, jadi memang ada beberapa kasus butuh jadwal Pak Iya. ya, kayak kenaikan kelas. Kemudian kalau kasus-kasus yang memang insidensial itu memang langsung Langsung. diselesaikan Iya. Pak ya. Oke, pertanyaan ketujuh Pak, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Jadi faktor yang menguntungkan bagi saya adalah bahwa saya memiliki rekan-rekan yang mau bekerja sama. Nah, dalam hal ini rekan-rekan ini mau bahu membahu untuk membangun sekolah ini, terutama jika ada masalah-masalah yang dihadapi, mereka yang mau membantu, Wah, jadi mencurahkan pikirannya sehingga masalah-masalah yang ada itu cepat terselesaikan, tidak berlarut-larut. iya, jadi rekan-rekan di Betul. sekolah Pak ya support sekali Betul. Pak ya, mau menyumbangkan ide-idenya Betul. untuk penyelesaian masalah yang Bapak hadapi Betul. gitu Pak ya. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pembelajarannya nih Pak. Betul, jadi pembelajaran yang saya petik dalam membuat keputusan apalagi yang berkaitan dengan dilema etika, yang pertama bahwa keputusan itu harus bermanfaat bagi semua orang, baik yang mengambil keputusan maupun yang dikenai keputusan. Terus yang kedua, keputusan tersebut jangan sampai merugikan atau menguntungkan pihak-pihak tertentu. Yang ketiga, bahwa dalam mengambil keputusan itu harus berkolaborasi dengan rekan-rekan guru.
terutama di struktur sekolah itu ada wakil kurikulum, ada wakil siswa, guru BK, dan guru makro pelajaran yang baik. Ya. Baik sekali Pak ya, dari kasus yang Bapak paparkan sampai jawaban-jawaban yang Bapak berikan kepada saya untuk pengambilan keputusannya sebagai seorang pemimpin Pak. Oke Pak Bambang, Oke. terima kasih Ya, sama-sama, atas Bu Desi. jawabannya, Ya. atas waktunya. Ya, sama-sama. Semoga sehat selalu dan tetap Amin, bersemangat. amin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Analisis dan refleksi hasil wawancara.